Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya tetap selalu dalam lindungannya. Hidup barokah, hidup sehat, rezeki berlimpah, hutang dilunaskan. Yang paling penting tetap saya ingatkan ya, semoga Allah selalu mengampuni semua dosa kita atas semua dosa yang kita lakuin, karena kita ini banyak dosa ya. Maka yang paling penting itu adalah selain meminta apa yang kita inginkan, mintalah ampunan Allah. Karena ketika Allah sudah ampuni, insya Allah semuanya akan dikabulin, semuanya akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya ya. Apapun kondisinya, walaupun faktanya berbeda, paksa saja. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah, hidupku berlimpah. Karena saya dulu begitu, melatihnya itu begitu. Ketika saya berada di titik terendah, lagi sulit, lagi galau, itu saya tetap berusaha mengucapkan kata-kata itu. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah, hatiku bahagia, alhamdulillah ya Allah, hutangku semuanya. Walau faktanya berbeda nggak apa-apa, karena harus kita latih, harus kita benar-benar belajar supaya kita itu terus bersyukur kepada Allah. Karena itu kan Allah sudah berjanji, orang yang bersyukur itu pasti hidupnya bahagia, pasti hidupnya berkah, pasti itu rezeki itu akan mudah, rezeki itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi tetap bersyukur, tetap bersyukur. Contohnya begitu, alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, alhamdulillah hidupku berlimpah, semuanya selalu ucapkan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah terus gitu ya. Ya teman-teman semuanya yang ingin bergabung ke grup Mahkota Hati, silakan hubungi saya ya, WA saya, Japri saya, nanti saya akan masukkan ke grup. Di sana kita sharing tentang utang atau tentang masalah yang lainnya. Insya Allah ya teman-teman, itu udah banyak gitu. Karena kedepannya nanti insya Allah ada informasi tentang kelas online atau tentang bisnis, nanti saya informasikan lewat grup itu. Silakan yang mau bergabung ya. Ya baik teman-teman semuanya, tetap saya bahas tentang mengenai hutang. Dan saya membahasnya itu dari pertanyaan-pertanyaan aja. Sebenarnya pertanyaannya itu banyak banget ya, saya bingung. Tapi hari ini saya inget tuh bertanya, sebenarnya udah saya jawab sih semua, tapi ya nggak apa-apa deh. Pak, saya capek, benar-benar capek banget. Hutang saya nggak selesai-selesai, sudah 6 tahun lebih. Hutang saya tuh nggak selesai-selesai Pak. Saya tuh sudah bingung, sudah nggak ngerti lagi. Saya sudah lakukan berbagai cara. Saya sudah ibadah, sudah sholawat, sudah istighfar, sudah ngelakuin semuanya, tapi hutang saya nggak lunas-lunas Pak. Tolong dong Pak, gimana maksudnya jalur langit itu? Kan saya sudah melakukan seperti yang disarankan guru-guru, para ustadz, YouTube itu ya, termasuk yang saya sarankan di channel YouTube ini ya. Ya saya jawabnya begini, selalu tuh saya katakan ya, bahwa kita itu nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa. Kalau teman-teman sudah ibadah, sudah melakukan sholawat, sudah istighfar, sudah tahajud, tapi keinginannya belum terwujud, berarti secara pengalaman saya ya, berarti fokusannya itu pasti pada hasil. Karena saya dulu begitu, bahkan saya kan sampai pernah protes ke Allah ya, marah ke Allah, sudah ngelakuin semuanya tapi kok nggak terkabul juga. Sehingga saat itu saya tuh kan sempet ini ya, sempet bener-bener down gitu, nggak ibadah, nggak sholat gitu. Tapi setelah saya lakukan itu, akhirnya saya nyungsep, hidup tuh makin berantakan. Dari pengalaman itu akhirnya saya memahami bahwa selama ini ibadah yang saya lakukan itu berarti fokusnya itu pada hasil. Kita ngatur Allah, kita maksa Allah. Dan saya katakan itu nggak bisa. Nggak bisa. Maka saran saya, dalam mengamalkan itu, dalam beribadah, dalam mengamalin sholawat, istighfar, tahajud, segala macamnya itu, nikmatin saja. Jangan fokus pada hasil. Kalau fokusnya pada hasil, itu yang terjadi. Kita tanda tanya, kita nggak yakin, kita ragu, kita stres ya, kita bertanya-tanya kapan sih dikabulin. Sudah tahajud 8 rakaat, tambah witir 11 rakaat gitu ya, tambah witir 3 rakaat jadi 11, tapi kok belum terkabul juga gitu. Nah, sesuai pengalaman saya dulu ya, bahwa saya itu fokusnya hasil. Maka teman-teman jangan fokusnya, nikmati saja. Biarkan saja Allah yang tentukan segalanya. Biarkan saja Allah yang mewujudkan itu semua. Caranya bagaimana, dari mana, terus lewat mana, itu ya ranahnya Allah, bukan ranah kita. Kalau kita terus-terusan bertanya hal itu yang membuat kita jadi putus asa. Maka sudah nikmati saja, pahami saja bahwa dunia ini itu milik Allah. Kita ini lemah, kita nggak kuasa. Benar-benar kita nggak bisa berkuasa atas segala sesuatu. Semuanya itu Allah.
Maka kalau ingin kita benar-benar cepat keluar dari masalah hutang, tetap lakukan ibadah, tetap benar-benar dekat ke Allah, tapi lengkapi dengan sabar, ikhlas, ridho. Itu dia. Ya, Rasulullah itu udah bilang, semua doa seorang hamba itu dikabulin selagi dia tidak terburu-buru. Berarti harus sabar. Kemudian Allah sudah bilang, siapa yang minta kepadaku pasti aku kabulin. Berarti di sana Allah janji semua doa itu pasti dikabulin. Tapi syaratnya diperkuat dengan kata Nabi itu sabar, jangan terburu-buru. Jangan fokusnya pada hasil. Kalau fokusnya kita pada hasil, itulah yang terjadi. Nikmati saja. Kemudian saat kita ditagih, saat kita dihina, saat kita diancam, surat-surat itu berdatangan, surat peringatan gara-gara kita nggak bisa bayar utang. Ya sudah, kita mau berbuat apa? Itulah yang terjadi dan itulah semuanya atas izin Allah. Ya sudah, kita ikutin, kita jalani, kita nikmatin. Dengan terusnya kita memohon kepada Allah dengan kesulitan itu, kemudian dengan kita dihina-hina, ya kita tetap terus menjadikan Allah itu sebagai tempat kita untuk berlindung dan memohon atas masalah yang terjadi. Selebihnya kita nggak bisa berbuat apa-apa, teman-teman, nggak bisa. Secara pengalaman saya juga dulu gitu ya. Ya terus kita mau berbuat apa? Nggak bisa berbuat apa-apa, karena memang semua ini, dunia ini kan Allah yang mengendalikan. Tugas kita tuh beribadah. Yang penting kita perbaiki diri, perbaiki pikiran, perbaiki hati. Bagaimana ibadah kita selama ini? Apakah ibadah kita itu masih terpaksa, atau belum ikhlas, atau belum ridho, atau bisa jadi dosa kita ini masih banyak sehingga Allah itu masih benar-benar pingin, masih benar-benar rindu dengan rintihan kita, dengan tangisan dosa kita kan nggak ngerti nih. Maka saran saya, kalau sudah begitu, sudah deh fokus aja minta ampun. Selesai sholat itu istighfar, selesai sholat tahajud, selesai sholat itu tuh minta ampun sama Allah. Kalau yang lain-lainnya itu Allah lebih tahu deh dari kita. Kayak saya dulu tuh ya, saya fokusnya udah minta ampun aja tuh, terserah deh Allah mau kasih rezeki mau enggak. Yang penting saya meyakini kalau Allah sudah ampuni, semuanya itu pasti dikasih kok. Bahkan yang nggak kita minta itu pasti dikasih sama Allah. Dan menurut saya istighfar di waktu sahad tuh khususnya itu manfaatnya Masya Allah luar biasa. Ketika keinginan kita banyak dan kita bingung mengutarakannya, ya sudah wakilin saja dengan istighfar itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan itu amalan itu Masya Allah dahsyatnya luar biasa. Coba deh teman-teman praktekin. Selesai tahajud tuh kira-kira ya 15 menit atau setengah jam sebelum subuh tuh banyakin istighfarannya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil kita merenung dosa-dosa kita. Insya Allah pertolongan Allah pasti datang. Maka fokusannya selain kita menata amalan, memperbaiki hati kita, pikiran kita juga harus kita perbaiki. Harus positive thinking, harus berbaik sangka, harus yakin sama Allah, harus begitu. Kemudian yang menyikapi semuanya itu harus dengan sabar, ikhlas, ridho. Nggak ada yang lain, teman-teman. Kuncinya itu hanya itu. Terima, sabar, ikhlas, kemudian ridho, tetap baik sangka, yakin. Ya itu aja sebenarnya. Memang berat, saya akui berat. Sabar, ridho, ikhlas dengan kepahitan itu berat, teman-teman semuanya. Tapi mau nggak mau ya kita harus belajar itu, harus mengikuti itu, harus yang melewati fase itu, karena memang kita nggak bisa berbuat apa-apa, kan semuanya Allah yang kendalikan. Makanya dulu saya selalu bilang dalam hati ketika sudah nggak mampu lagi berpikir itu, saya bilang la haula wala quwata illa billah, hanya Engkau ya Allah yang nguasain segalanya. Cukup sampai di situ, selebihnya ya sudah balikkan ke Allah. Dengan serasa kepahitan, kesedihan segala macam, ya sudah serah. Nah tugas kita perbaiki diri, perbaiki ibadah, perbaikin amal soleh kita, terus datang ke Allah, terus bersolawat, terus beristighfar, terus lakukan ibadah-ibadah terbaik. Selebihnya terserah Allah, serahkan pada Allah, karena itu nggak kuasa kita, itu kuasanya Allah. Tugas kita itu hanya meminta dan memohon. Itu teman-teman menurut saya. Ya yakini saja bahwa semuanya itu pasti berlalu, semuanya itu pasti selesai dengan cara-caranya Allah, dengan sesuai perjalanan waktu. Karena nggak mungkin kesulitan itu kekal abadi ya. Kalau memang kita benar-benar datang ke Allah, saya yakin deh itu pasti pertolongan Allah datang. Maka sudah jangan putus asa, tetap saja beribadah, tetap saja bersolawat, tetap saja beristighfar, tetap saja lakukan yang terbaik. Insya Allah pertolongan Allah itu pasti datang. Percaya deh, karena saya sudah lewatin itu semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.